Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali ya, awak media Nusaku ID tengah melakukan peliputan yang sedikit suatu kasus ya, permasalahan di yang mana anak ibu ini ya ibaratnya hamil bu ya. Hamil berapa bulan bu? 8 bulan, tapi sampai saat ini belum diketahui identitas siapa yang menghamili anak ibu ini bu ya. Mungkin bisa dijelaskan bu, gimana cerita awalnya itu bu? Ya, ceritanya itu dari awal itu dia kan di rumah ini dia lagi nasihati pergi. Ada satu hari sama adiknya juga laki-laki berdua kesana kemari, pulangnya sore, kita tegur, jadi tidak pulang sampai berapa lama, 1 bulan gitu. Ya kita mau cari, kita tidak tahu dia kemana ya kan. Habis itu datang, nanti bila kita nasihati pergi lagi. Pernah itu sampai di Samarinda. Samarinda itu terkapar di bawah jembatan. Itu sudah ada videonya itu di beritanya itu. Beritanya ya. Nah itu ada yang komen begini, ini orang tuanya ndak beres. Nah kurang apa saya di rumah ini sudah dimaki-maki sudah sama ini karena saya terlalu kan. Jadi habis itu nggak pulang. Ini kejadian ini gimana tahunnya hamil? Kalau berapa bulan bu? Dia sudah pulang nggak begitu. Sudah isi besar katanya, gitu ya? Ditanyain katanya sudah nikah. Tapi kita nggak tahu orangnya yang mana. Gitu loh. Sempat sih diperkenalkan sama kita tapi lewat telepon. Nggak ketemu orangnya. Katanya tinggalnya di Jalan Beler. Jalan Beler sudah ini pulang hamil kan? Didatangi ke sana sama adik saya itu. Karena sudah nggak ada di sana. Pindah. Dwi bisa bicara nggak Dwi? Dwi, iya. Dwi, terus terang aja ngomong. Terus terang aja. Dibantu nanti saya. Iya. Asal mulanya itu ada yang bawa dia ke katanya dibawa dia di luar, nggak mau dipukulin. Jadi dia bisa begini, tahu orangnya. Yang anu dia. Bawa. Ya dia yang tahu, saya nggak tahu. Orang sini kan, Wi? Orang sini, Wi? Siapa namanya, Wi? Hah? Siapa Wi? Namanya siapa? Ateng mana? Orang sini. Tinggal di sini kan Dwi? Iya. Daerah sini juga. Laki-laki. Laki-laki kan perempuan Ateng tuh. Laki-laki sama perempuan. Dia tinggal di keluarga siapa? Dia tinggalnya di mana, Wi? Oh, tinggal dekatnya rumah Om. Oh, dekat rumah Om Ahmad, bukan di rumahnya Om Ahmad. Karena dulu ada anaknya satu. Anak istrinya Hendrika? Istrinya Hendrika? Bukan. Oh, bukan. Tapi sekarang masih ada orangnya? Kenapa dibawa kemana waktu itu Wi? Wi dirayu gitu, Wi? Dirayu atau dibujuk Wi? Dikasih uang nggak? Iya. Berapa Wi? Nggak apa-apa Wi, ngomong aja. Kasih berapa Wi? Jadi Bu, harapan Ibu ini apa nih Bu? Kepada mungkin ada dari pihak apa gitu? Ya, kayak itu ya. Kalau bisa orangnya ketemu bisa bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab gitu kan. Kalau nggak ketemu ya gimana? Supaya. Tapi ada sudah ada pernah berupaya melapor ke polisi ke kepolisian? Ada. Ini kan sebenarnya sudah ditelusuri nih, anak ini sudah berterus terang siapa yang membawa dia dan masih sekitar sini. Saya rasa mungkin masih bisa dilacak keberadaannya kan, karena yang tahu. Itu aja kemarin waktu ada anak dari datang ke sini, Wi, sudah dia sudah lahiran kan, nanyain adiknya. Belum, kalau sudah lahiran nanti suruh ke Jalan Beler katanya gitu. Nggak tahu anak-anak mana itu, saya nggak tahu juga. Pernah ada nungguin sini anak Dam. Anak Dam cari kamu. Dia ini sering juga di Dam kok Bu. Dia lo kemana keliling dia. Sampai Samarinda Mbak. Karena saya nggak pernah ketemu sih, cuma anak-anak yang sering Mohon maaf lihat sekali Bu, katanya ini kayak ngamen. psikisnya agak gimana, psikologi kejiwaan Ya, katanya ada yang melihat itu dia ini
ada bilang hiperaktif. Hiperaktif. Terus katanya ada yang nganu juga, dampingin gitu nah. Tapi memang dia tuh kalau kena sama orang mudah ya dibawa sama orang tuh. Ibaratnya mudah atau Ya dia gampang bergaul sih gampang orangnya. bergaul, ya. Dulu sempat sekolah. Sekolah kelas 5, naik kelas 5. Kelas 5 sekarang sudah enggak ya. Terus sudah ada berupaya melapor ke kepolisian waktu itu Bu, waktu kejadian ini? Ada upaya tidak keluarga ya? Belum ada sih. Nah, artinya Ibu masih mengharapkan itikat baiknya ya. Iya. Nah, Dwi waktu itu dijual, pengakuan Dwi dijual kepada siapa Bu? Waktu itu dibawa ke mana? Dibawa ke hotel. Ke hotel. Hotel Balikpapan atau gimana? Gimana Wi? Di Balikpapan sini kah Wi? Balikpapan. Tahu nama hotelnya, Wi? Apa namanya, Wi? Hotel Golden, Di mana? Ring road. Pink Road, Hotel Golden. Hotel Golden. Jadi kamu dibawa ke hotel itu? Berapa orang Wi waktu itu di kamar Wi? Ada berapa orang laki-lakinya? Satu? Hah? Berapa? Berapa orang Wi? Satu, dua? Satu. Oh. Kerja, orangnya kerja kan kelihatannya Wi? Pakaiannya rapi kah atau gimana Wi? Orang pekerja kah? Iya. Iya. Dijak ngomong kamu yang aja biar Iya. Tahu namanya kan, Dwi? Terus Dwi dikasih berapa waktu itu? Habis nemenin? Dikasih uang berapa? Ya, dikasih uang nggak? Enggak. Mungkin diambil sama yang bawa itu ya. Ya, uangnya diambil sama yang bawa. Kemarin dikasih 50 gitu untuk pulang. Ya paling itu pernah dia yang di Samarinda itu dikasih uang di anu bawa sama tim SAR gitu kan, bawa ke rumah sakit, sudah sadar dikasih uang untuk jalan pulang. Iya, iya. Jadi Bu harapan itu tadi Bu ya, setidaknya yang menghamili Dwi ini dapat bertanggung jawab lah ya, menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Jikapun tidak ya, setelah informasi ini terpublikasi, siapa tahu ada tindak lanjut juga dari pihak kepolisian sama-sama membantu. Jangan sampai juga kasihan Dwi ini menjadi korban, walaupun sedikit kejiwaannya memang sedikit terganggu, cuman kan butuh juga namanya pertanggungjawaban agar anak ini Semangat, ada ya memberikan semangat memiliki percaya diri. orang tua ya, memiliki semangat diri, dan sangat disayangkan juga kepada yang menjual Dwi ini. Semoga baratnya kalaupun lolos dari jeratan hukum, semoga saja tidak menimpa keluarganya kelak ya. Nah ini kasihan ibunya sudah berupaya mendidik Dwi, tapi memang sudah berupaya Bu ya, sampai ibunya sendiri dibully, dianggap orang tua yang tidak dapat menjaga anak, padahal kurang apa ibunya mendidik, menjaga Dwi ya, cuma karena mungkin tadi kejiwaannya itu Bu ya, jadi kita sulit memantaunya. Nah, ini Ada pembina dari Big Air juga mungkin nih. dari Itu Big Air sendiri Bayang. apa yang ingin menyampaikan nih? Ini kan ibaratnya kita nih masih mencari tahu, keberadaan alamatnya sudah diketahui, cuman ketika di cross check laki-laki yang menghamili Dwi ini tidak ditemukan. Nah, semoga ada nuraninya ya, jangan sampai juga itu karma berlaku di keluarga yang menghamili Dwi ini ya. Mungkin dari Pik sendiri Bu ingin menyampaikan apa Bu? Ya silakan. Dari saya sih semoga saja kasus Mbak Dwi segera yang melakukannya segera ditemukan dan bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan ke Mbak Dwi gitu. Karena dengan upaya juga dengan Bu Eti, kami semuanya mulai dari dia kasus kemarin itu kita sudah sangat berjuang sekali, karena kita juga bingung Mas gimana ya caranya, karena orang tuanya juga udah mendidik, udah nanti kok ya seperti ibunya bilang itu, nanti dia datang nanti dia pergi lagi ya, banyak Mas kejadiannya itu, udah banyak laporannya juga di kelurahan itu udah banyak. Jadi semoga yang terbaik lah buat anak ini, kasihan nanti kan gitu. Dan Bu, anak bayinya juga. Kalau anak ini memang kalau dilarang pergi nggak bisa Bu ya, apalagi dia tetap berontak. Ya kita minta maaf ya, pernah juga sempat kita kurung sampai digandulin tabung gas tangannya biar nggak kemana-mana ya kan. Kita nahan dia supaya nggak, biar dia tidur aja, dia sambil tidur sambil di tabung gas itu dikunci tangannya situ. Sempat begitu juga. Berapa bersaudara? Tapi karena sempat dia dilepas mau makan ya kan. Entar dulu mah aku capek. Nah, lepas itu hilang dia tabung. Nah dari situ. Ini paling tua Bu ya? Ini anak saya nomor 3 ya. Kalau diketahui gangguan kejiwaan mentalnya sejak kapan Bu?
memang dia dari kecil ada yang bilang hiperaktif, terus ada yang ya, bilang juga hiperaktifnya ini anak ini model ada yang ngikutin. Ngikutin ya. Kalau menurut saya itu Mas Bara itu ada dasarnya. Jadi pendidikan anak itu sejak dini balita itu sudah menyimpan memori kenangan itu yang membuat dia tuh jadi baik atau dia balas dendam. Itu menurut secara psikologi begitu. Waktu kecil makanya kalau kita sama anak-anak waktu kecil jangan suka kita bentak, kita paksa. Kalau saya begitu ya. Karena itu di memori dia selalu ingat. Kalau aku berbuat begini mesti orang perhatian sama aku. Kalau aku berbuat gini orang tidak mau tahu sama aku. Nah, akhirnya selalu mencari perhatian. Tahun berapa itu? 2000 ya? Sebelum corona ya? Sebelum corona. Tahun 2000 itu pernah kejadian dia ya itu ketemu di yang sampai di Samarinda tidur di bawah jembatan. Nah kemudian lagi waktu itu dia itu bukan tidur sudah terkapar minum ya minum dia dia minum. Tapi waktu ditemukan masih berpakaian lengkap. Ya pak berpakaian lengkap. Terus waktu itu juga pernah kita di Pick Air bergerak untuk menyelamatkan dia jiwa dia. Itu dia nyebrang di Sungai Selili ya kan berenang dari Selili sampai Teran nggak bisa dikejar. Coba Pintar berenang juga ternyata dia. Ya ini lintas Nggak bisa. pakai apa-apa, dirinya aja nyebrang. Saya juga kaget perempuan. Jadi anak-anak Pick Air itu yang kita lagi seger-segernya Pick Air itu mau nangkep dia aja nggak bisa. Coba di rupiah kali. Metode rupiah kayaknya dari logika anak segini bisa nyebrang sungai itu ada sesuatu. Makanya orang ini lah kadang-kadang heran juga melihat dia itu. Tapi setelah dia sejak dia hamil ini dia berubah, dia nurut gitu loh. Dia nurut apa yang kita bilang dia mau. Tadinya kalau lihat saya dia sembunyi, dia takut. Nggak tahu ini Ya, kesana cuma memang agak malu-malu. Beda Bu sama yang kemarin itu sebelum hamil, dia beda sama yang ini. Kalau itu kayak yang kemarin tuh kayak lebih kurang ajar ya gitu. karena Kalau ini mungkin kan karena pengaruh lainnya juga ya kan kemarin. Nah selama hamil kan dia cium bau lem langsung mau ini ya bauan dari dalam. Jadi dari mudah-mudahan itu loh dengan kejadian ini teguran ini dia bisa kembali normal seperti anak remaja lainnya. Cuman kemarin saya di sana di rumah justisia itu saya menanyakan disuruh melacak karena dia suruh mencari karena dia umurnya baru 15 tahun. Bisa kena ini undang-undang dua umur ya. Iya, karena dia baru 15 tahun. Terus kan harusnya yang kita mau melapor, tapi kalau yang bersangkutan menganggap itu tidak ada apa-apa, ya kita nggak bisa bergerak. Jadi kembali lagi kepada karena kemarin juga saya ngomong gini, yang tinggal di PDHR, nah itu kan pertamanya dia bergaul sama anak sana juga. Nah itu saya bilang kamu aku aja nih kalau memang dia yang nanti dilapor. Nanti kalau mama melapor ke polisi, aku nak mau pulang aja, aku mau pergi lagi gitu. Dia kasihan sama di sana katanya, kasihan dia tidak ada bapaknya katanya, tinggal mama sama anaknya. Pernah di Samarinda berapa hari? Kurang tahu itu. Itu kan alibi aja Bu, alibi supaya merayu supaya jangan sampai terbongkar ini semua. Takutnya yang menghamil ini ada keluarganya juga kan. Nah mungkin makanya dia. Pernah dibawa Samarinda itu kasusnya apa itu? Itu kan kasusnya itu kan apa ya? Oh yang di ngamuk ya kan? Dibawa ke rumah sakit itu kan? Nah ya itu kan supaya di rehabilitasi kan supaya dia baik ya lepas dari ini lepas dari pengaruh lemnya gitu kan. Belum ada sebulan sudah lem kan tidak ada ini undang-undangnya ya. Harusnya tuh lem itu ada undang-undangnya. Dari pengakuan Ibu waktu dijual ke hotel itu bagaimana kok bisa itu? Artinya ada unsur paksaan kan gitu. Mungkin ceritanya diajak main-main aja ke situ ya awalnya, kan. Dia dijebak kan ngumpul-ngumpul aja katanya. Orang di hotel cuma ngumpul-ngumpul aja katanya. Gitu. Tapi minum-minum juga enggak, Wi? Waktu di hotel itu minum juga, Wi?
Ya kalau pergi mohon maaf Bu ya, apa waktu dijemput ke hotel itu pakaiannya dengan pakaian Dan seksi ini nggak atau ada, apa? dia nggak tinggal di rumah, memang dia sudah kabur dari rumah itu. Oh, kejadian itu ya. Mm-mm. Nah, terus yang temannya yang dicari suamimu tuh masih suka kesini Bu? Siapa? Yang dicari sama ini yang ngambilin ini katanya. Enggak pernah ke sini. Cuma pernah ada kan nomor saya dikasihkan sama laki-laki itu, sempat dia WA saya, "Ibu, ini saya suaminya ini. Ada duitnya kan di rumah," gitu dia bilang. Terus Bu, nomornya itu bisa di Nomornya kayaknya enggak aktif sekarang. oh, langsung habis itu komunikasi langsung tidak Ada diaktifkan. berapa nomor soalnya? Oh, gonta-ganti terus ya. Tapi mungkin Suaranya bisa gimana Bu? diaktifin. Suaranya kayak orang tua atau gimana? Orangnya kurus-kurus, ya. Maaf kayak sampai. Iya. Pernah ketemu? Lihat di foto. Oh, saya kasih lihat fotonya. Sempat kesini kan Di fotonya ada? Hah? Ada Yang bermotor itu ya, Bu? foto di waktunya video call gitu nah kita. Dia pernah kesini. Bermotor sama ya? Dwi, ya bermotor. Oh iya, aku pernah lihat di pasar. Ya, ada ngasih. Katanya memang benar suaminya dulu itu. Ada ngasih uang 200 sama saya. Nah terus kejadiannya itu gimana Bu? Seharusnya kan dari Ibu sendiri harus ada tindakan seperti itu. Karena kita ini kan sebagai tetangga atau ibaratnya warga kan nggak bisa itu selebihnya Ibu yang apalagi sudah tahu. Nah terus Ibu melaporkan kenapa? Apalagi dia sudah mengaku bahwa dia suaminya Dwi kan seharusnya dari Ibu melapor bahwa ini sudah tidak ada apalagi sang perutnya Dwi sudah besar kan sekarang. Ya, waktu itu kan belum hamil dia. Ya seharusnya kan dia ada pengakuannya kan dari dia bahwa dia suaminya. Nah paling tidak Ibu harus menghubungi dia lagi gitu. Gimana ini sudah Dihubungin mati. Ya dihubungin nggak bisa. Nggak ada Siapa tahu bisa membantu. Kita dibantu. didatangin juga ke rumahnya kan waktu Yang di tahu. Beler itu ya? Nah, Rumahnya waktu tahu dia- sudah. Rumah sewaan dia. Ada isi barang-barangnya masih di dalam. Kurang tahu saya. Adik Dia saya mulai hamil nggak pernah keluar. Iya. Dia di rumah aja. Paling ke rumah saya itu kan bacakan buka parkir periksa sehat. Tapi kemarin dia ada pendarahan itu nggak dibawa ke puskesmas. Oh sempat pendarahan Bu? Nah, anu lah beneran banyak ngeplek gitu. Tapi kan itu Kan juga bahaya, Bu. bahaya. Saya kemarin sedikit juga ngeplek pas 4 bulan itu anehnya bahaya loh karena Bahaya. bahaya Placenta. bilang dokter karena kita stres pengaruh stres saya kemarin pas pengaruh Tapi stres. sudah terus enggak, sedikit Dwi? aja tuh Duit sekarang sudah nggak emplek lagi. Itu bahaya. Ini sudah dibawa ke puskesmas pemeriksaan gitu. Belum. Kenapa alasannya itu Bu? Anu apa namanya? Nggak ada ini biaya untuk anu pergi gitu. Kan misalnya kita naksi aja ke sana Iya, kan. itu ke Motor juga puskesmas. nggak ada kita mau pergi. jadi gini mungkin bisa ya mas misalnya siapa tahu kayak misalnya ada nomor apa dilacak ya kan pasti paling tidaknya ada laporan. Sebenarnya Oh. tanda-tanda itu sudah ada, tinggal kita sendiri mendalami. Ya, makanya Artinya kan semua- masih ada yang berani. Artinya dengan dia berani menghubungi masih ada niatan bertanggung jawab. Cuma Iya. karena mungkin karena ya namanya manusia ini pintar ya, pintar mengakali. Iya. Apalagi ditahu ibu kan orang yang nggak berada, makanya Iya. semakin dikerjain Iya. gitu kan. Sebenarnya mau lepas tanggung jawab juga ada, cuman kalau masih ada niatan mengaku suaminya, setidaknya ya ada panggilan hati lah. Ibaratnya membantu. Sampai ada yang mungkin nyuruh orang itu nanti kalau sudah lahiran suruh ke Beler katanya. Jangan. ini kan Kalau tindak saya rasa sih jangan Bu, jangan sampai nanti sudah anda hamil lagi diperlakukan. Iya. Maka dari lagi. itu kan saya ini ada yang mau ngambil anaknya, saya bilang saya mau Dwi langsung jaga anaknya sendiri Iya. supaya dia ndak kemana-mana Iya. gitu. Nah biar ibaratnya saya mau bantu belikan susu Iya, kah iya, apa iya, gitu iya, kan. betul. Yang penting dia jaga anaknya, urus anaknya Jangan sendiri. sampai Bu Nah, nanti dikerjain lagi begitu. Makanya. Semakin bernambah masalah di keluarga ibu kan Iya, nanti ibu Dwi juga yang beban. sadar sudah Dwi. Jadi kita ini yang kita pikirkan adalah dua nyawa ini kan, Iya. ibu dan anaknya. Sedang itu kan di BKB kita kan ada juga untuk perhatian untuk yang ibu hamil. Dia sudah divaksin hamil belum? Belum ada kan Sama sekali belum. Oh. Saya sudah pernah bicara kan. sempat kemarin kan dibawa ke Bu Bidan Warti ada menantu saya kan. Heeh. Nah dibayarin sampai 400.000. Kenapa? Ya periksa itu tadi. Kok Periksa banyak? semua Karena itu darah. jadi yang jadi kendala itu biaya. Iya. Nah, kan gitu Kita kan sedikit. sekarang kita menyelamatkan ibu dan anak. Kalau memang itu dari kendalanya karena biaya, ya kita tahu sendiri kan bagaimana. Bu, ada Maksud Ferry. saya
Sini Pak, sini Pak, masuk ini pikirannya Aku juga. udah lihat Oh, iya. sini. Karena kalau misalnya itu Masuk semua sini. kita tanggulangi, kita tangani, ya Situ banyak sudah yang harus saya masuk. tangani. Masuk ke samping. Maksud saya itu ada respect Ya. dari keluarga, Ya, ya. kita melanjutkan. Ya. Tapi kalau keluarga ini hanya Ya. vakum, diam, apa yang terjadi, nyawa loh. Nanti Ya. kita bisa kena semua. Iya, betul. Pertama di organisasi Kampung KB. Terus yang paling khusus RT 42 Iya. sudah berkali-kali RT 42 ini banyak masalah. Tapi kenapa juga bertahan terus ya? Dari Bu Karena RT juga- sendiri gimana nih Bu? Supportnya? Maksud saya begini, keselamatan dia, masalah itu yang kedua kita pikirkan. Saya minta itu keselamatan dia bagaimana nanti Mas Bara, karena Mas Bara kan jurnalis yang bisa luas ya, bisa mencari solusinya bagaimana. Jadi saya minta bantuannya, karena ini juga menjadi garis merah untuk Pick R, ya Pick R, ini pembina Pick R langsung. Kemudian untuk ibunya Dwi jangan duduk diam. Ibunya Dwi harus aktif, harus bagaimana caranya mencari solusi supaya selamat. Masalah itu Dwi dengan anaknya harus selamat. Itu aja tujuan kita. Nanti urusan yang kedua baru kita cari jalan. Ini dulu nyawa dulu yang kita pertahankan. Ya, Mas Bara. Oke, betul. Nah, mungkin dari PR sendiri nih terkait kasus ini sejauh mana juga upaya dalam penanganannya, mungkin kita lihat dari kondisi kasus yang terjadi ini ya. Kita ya. Ya, untuk dari PKR sendiri sebenarnya ini kasus-kasus yang memang PKR itu harus terjun gitu untuk ikut peduli terhadap kasusnya Dwi ini, karena kan Dwi ini hitungannya masih terbilang remaja. Ya. Dan Dwi ini termasuk di kasus kenakalan remaja. Ya. Nah, dari kami sendiri sih waktu itu yang sempat bersama Ibu Eti, bersama kelurahan segala macam membantu Dwi membawa yang awal-awal kasus lem juga. Nah, itu kita udah bantu laporan segala macam yang sampai Dwi bisa dibawa ke Samarinda. Ya. Dan sebenarnya kita juga bingung. Udah banyak sih. Di Kita awal-awal iya. itu rumah sakit umum sampai Iya. diikat loh dia. Ya. Dari RT, pokoknya semua kita udah. Pokoknya dia nggak 1-2, pokoknya kita selalu ada aja data-data itu ada. Ya. Di ujung-ujungnya ini Iya. menjadi ibu dia. Ya. Dan dulu juga kan yang sampai betulan kata pembina kita yang sampai kita kejar supaya maksudnya kita mau bawa gitu dulu, Iya, yang dia sampai berenang. Iya. Nah itu kan maksudnya usaha kita lah untuk Iya, karena pas kebetulan dia kedua- dilihat kan mas. Ya, betul. Tapi begitu dia dilihat dia tuh juga mungkin panik, Iya. ya, karena kita berombongan Ya. mungkin. Jadi dia langsung nyebrang lagi, oh, kita lebih kaget lah ya kan, karena pas air lagi besar-besarnya, Iya. pas di tengah muara Selili itu kan airnya juga berputar. Tapi Jadi ada berupaya juga mencari tahu keberadaan suaminya dari Ya, pikiran sendiri. sebenarnya Dwi ini kan susah pendekatannya dari kita-kita. Iya. Maksudnya pemikiran Dwi mungkin udah cocok sama Iya. kita atau gimana. Kita juga susah ngomong sama Dwi kan. Mungkin kalau ditanya-tanya sekilas dia cuma ngomong. Iya. Dia pernah ngomong waktu itu dia di mana, suaminya di Iya. Teron, ada pernah dibilang. Tapi ternyata tadi di mana? di Beler. Di Beler yang mungkin nyatanya. Iya. Nah, jadi kan keterangannya beda-beda. beda-beda. Jadi kita juga sulit mau ngebantunya, Melacak, bingung. ya. Ya. Mungkin ini tadi menurut ibunya kan Iya. Dwi sudah melahirkan belum? Iya. Kalau sudah ke Beler, Hmm. mungkin itu bisa jadi pancingan. Iya. Ya, jadi kita menghubungi yang berwenang. Iya. Kita serahkan aja Iya, ke, betul. ke Pak Jadi nanti- Edi ya. Iya, betul. Nah, serahkan aja ke Pak Edi. Biar aja. Kalau nanti Dwi ada sudah yang melahirkan, hubungin, oh iya, Bu. sudah. Ayo Wi ke Beler, pergi aja Wi. Iya. Tapi kamu diikuti Wi. Iya. Mau Wi? Iya. Belum. Atau aja, jangan dikasih tahu Jadi tanpa kita sepengetahuan. pancing, Dwi jadi ikuti. itu jadi kelompok itu Iya. bukan cuma satu, mereka akan semuanya kita ketahui. Iya. Jadi mereka punya komunitas, Iya. ya kan? Iya, betul. Nah, itu jadi ini kita luas jadinya. Iya, iya, betul. Dari duit jadi luas nanti. Sebenarnya informasi sudah ada, ya, walaupun berubah-ubah, tapi itu keterangan data Iya. dari Dwi sendiri kan. Nah, ya semoga ya pemirsa ada solusi juga, mungkin dari pihak luar juga ada yang peduli akan
kasus-kasus seperti yang terjadi menimpa Dwi ini dan turut berupaya juga membantu baik dari sisi nanti medisnya dalam penanganan sampai anak ini melahirkan, karena juga keterbatasan ekonomi dari keluarga. Semoga ada donasi-donasi yang terpanggil lah membantu juga dari penegakan hukumnya, siapa tahu ada perhatian dari aparatur kepolisian maupun apa dalam membantu keluarga Dwi ini ya, yang mana anaknya telah dihamili dan suaminya ada menghubungi ibu ini, cuma misterius gitu keberadaannya, masih sulit terlacak. Mungkin melalui aparat kepolisian bisa jeli ya, dan juga kepada pelaku setidaknya bertanggung jawab lah dan gentleman ya, karena lihat kondisi ibunya juga serba di tengah keprihatinan. Oke, ikuti terus perkembangan pelaporan dari Nusa Kwaidi. Semoga saja kedepannya ada perkembangan solusi yang terbaik buat Dwi. Kebetulan ini kan sebelah saya pakar hukum, siapa tahu bisa memberikan pendampingan atau memberikan dukungan moral lah kepada salah satu anak yang memiliki keterbelakangan mental, kemudian dia hamil dan suaminya tidak mau bertanggung jawab tapi masih menghubungi anak ini, cuma ketika keluarganya melacak alamat selalu berpindah-pindah. Nah, untuk memberikan rasa keadilan, apa yang harus ditempuh keluarga ini, Pak? Sebenarnya memang harus kita butuh pendampingan dari orang tua atau masyarakat agar bisa yang anak yang terjadi sekarang yang dikata apa ini keterbelakangan jiwanya itu ya jangan dibiarkan gitu saja. Harusnya RT atau masyarakat itu harus membantu nih sampai di mana kapasitasnya si wanita ini yang jadi korban. Jangan sampai nanti yang membuat atau yang membuat kasusnya yang orang itu harus cari. Jangan dibiarkan. Besok lusa tidak tahu dia akan terjadi lagi. Mungkin sama yang lain. Nah, saya minta kalau saya laporkanlah ini kepada yang berwajib, kepolisian. Mungkin dengan jalan keluar ini bisa dapat siapa pelakunya. Tapi jangan dibiarkan. Nah, orang tuanya, si orang tua juga itu orang tua sebagai harusnya proaktif. Harus mencari informasi kepada anaknya. Biar bagaimanapun 24 jam itu kan ibu ada di rumah. Nah, kalau kita bisa pendampingan apa, kita hanya mensupport. Nah, bagi saya sebagai lawyer, saya harus bagaimana caranya untuk mendampingi asal kita bisa menjadi keterangan. Kalau tidak ada keterangan, tidak ada pendampingan, selama itu juga perempuan yang akan menjadi dirinya ini akan hidup sia-sia sampai bukan tambah sembuh. Otomatis rasanya tambah beban hidup baginya dia. Ya, paling yang terpenting adalah RT tempat yang proaktif untuk melaporkan. Kalau saya wajib dilaporkan. Siapapun nanti memang harus berproses hukum, siap memberikan pendampingan juga, Pak ya. Bagi saya, karena ini juga ada di wilayah Manggar, kami selaku lawyer mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus pendampingan selama memang itu orang tuanya mau memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendampingi si perempuan tadi.